Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 101 sampai bab 110. Apa? Wilbur terkejut karena dia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tetapi dia juga akan menghadapi hukuman penjara. Wilbur memohon kepada Leo untuk mengubah pikirannya. Direktur Leo, ini hanya salah paham. Saya bisa menjelaskannya. Pergilah, membalut pantatmu. Ya, atau kau ingin aku menikmatinya? Leo mencibir. Dylan Dixon, kepala kantor polisi, ada di sini. Dylan, tolong, aku akan tersesat. Aku akan segera tersesat. Wilbur memotong. Dia pergi dengan bahu membungkuk dan kaki terhuyung-huyung. Daniel menatap Madeleine dengan penuh kemenangan. Merasa malu, Madeleine mengarahkan ke bawah. Dia memutuskan untuk melakukan retret ke kliniknya bersama tamu-tamunya. Namun, mantan rekannya dari rumah sakit O'Hare dengan suara bulat berjalan menuju klinik Daniel. Direktur Leo, sungguh suatu kebetulan. Kami tidak pernah mengira akan bertemu Anda di sini. Chief Dylan, senang bertemu denganmu. Aku teman Daniel. Sepertinya kamu juga teman Daniel. Takdir telah mempertemukan kita. Tuan Liam, kami selalu berharap dapat bertemu dengan Anda secara langsung. Kami sangat beruntung bertemu Anda di sini. Baik Leo Kingston maupun Liam George kurang lebih memiliki beberapa koneksi di industri perawatan kesehatan dan departemen kesehatan. Tidak diragukan lagi bahwa rekan-rekan ini akan menjilat mereka karena mereka bekerja di industri perawatan kesehatan. Emily berharap tanah akan menelannya. Dia hanya memiliki keluarga Adam Hinton dan Jeremy Hinton di sisinya. Sebaliknya, tamu-tamu Lacey jauh di depan tamu-tamunya dalam hal kuantitas dan status sosial. Lacey telah mengalahkan Emily Hollow. Dawn mengejek dengan nada sarkastik. Kakek Adam, Paman Jeremy, aku iri pada kalian karena kamu bisa babi karena tidak ada yang akan bertarung denganmu untuk makanan. Pesta adalah milikmu. Lacey tergagap mendengar komentar pedas Dawn. Sepertinya Dawn telah membawa ketajamannya ke tingkat berikutnya. Adam Hinton memerah karena malu. Liam penasaran. Pak Hinton, apakah mereka keluarga Anda? Jika mereka adalah keluarga Anda, mengapa mereka tidak muncul pada upacara pembukaan Anda? Mengapa mereka mendukung saingan Anda? Adam Hinton sangat malu sehingga dia berharap bisa menggali lubang dan bersembunyi. Daniel menghela nafas. Ceritanya panjang. Sementara itu, Zeke menatap Dylan dengan penuh arti. Dylan menerima petunjuknya dan kemudian mengikuti kejadian sambil memegang 3 set borgol. Adam Hinton, Jeremy Hinton, Lily Hinton, kalian bertiga mengobrol melakukan kejahatan komersial, khususnya mengirimkan dokumen penawaran selama penawaran kompetitif. Kalian semua sekarang dalam penyelidikan polisi. Silakan ikut kami. Adam marah saat dia menatap tajam ke arah Daniel. Daniel Hinton, aku ayahmu. Beraninya kau mengajukan gugatan terhadapku. Daniel membantah klaimnya. Ayah, itu bukan aku. Aku tidak menuntutmu. Evan mencibir. Saya yang mengajukan gugatan. Proyek saya yang bernilai miliaran hampir gagal karena kesalahan Anda. Anda harus berpikir belas kasihan bahwa saya hanya menuntut Anda daripada menuntut kompensasi. Wajah Adam penuh keputusasaan saat mengetahui bahwa keluarga Snyder lah yang mengambil tindakan terhadap mereka. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri. Adam memohon pada Daniel dengan putus asa. Daniel, aku ayahmu. Kamu harus membantuku kali ini. Daniel bingung dengan permintaannya. Ayah, kuharap aku bisa menerimanya. Tapi aku tidak bisa. Karena bukan aku yang menuduhmu. Jeremy menyela. Daniel, Anda bisa meminta Tuan Snyder untuk mencabut tuduhan itu. Kami berjanji kami tidak akan pernah melakukan hal yang sama lagi. Kami adalah keluarga. Anda seharusnya tidak mengadukan kami. Sikap Daniel mulai tenang. Namun, Zeke acuh tak acuh saat dia membantah. Keluarga, Anda telah kembali melawan kami dengan berkolusi dengan saingan kami. Hah? Zeke tercengang. Ketika seseorang menamparkan pipi kami, apakah Anda pikir kami akan berbalik ke mereka yang lain?
Saya pikir kami akan mempertimbangkan untuk membantu Anda. Ketika babi terbang, Fajar melengkungkan bibir menjadi senyuman nakal dan setuju. Kakak ipar, kamu mengambil kata-kata itu langsung dari mulutku. Adam sangat marah dan dia membanting tongkatnya dengan keras ke lantai. Daniel Hinton, apakah Anda akan mengecewakan kami? Jika Anda tidak membantu kami, saya akan mengeluarkan Anda dari keluarga Hinton. Saya tidak akan mengakui Anda sebagai anak saya. Saya diperingatkan kepada Anda. Hana merasa sedih. Ayah, kamu harus berpikir sendiri sebelum menyalahkan Daniel. Apakah kamu lupa bagaimana kamu memperlakukan kami seperti kotoran selama ini? Apakah kamu benar-benar pernah menganggap Daniel sebagai anakmu? Belum pernah terjadi sebelumnya. Daniel berdiri tegak. Ayah, kurasa Hana benar. Wajah Adam menjadi gelap. Kau benar-benar mendengus di bawah ibu jari istrimu. Dengan ini saya menyatakan bahwa Anda, Daniel Hinton, bukan lagi anak saya. Jeremy sekarang adalah anak saya satu-satunya. Daniel terlempar ke samping oleh kata-kata ayahnya saat gelombang kesedihannya. Bagaimana ayah bisa memutuskan hubungan denganku tanpa berpikir dua kali? Ayahku pasti orang paling kejam di dunia. Adam menatap Jeremy dengan penuh antisipasi. Jeremy, ayah terlalu tua untuk bertahan menghadapi situasi mengerikan di penjara. Ayah berharap kamu bisa mengakui tuduhan itu sehingga aku bisa melarikan diri dari ini. Jangan khawatir. Kamu akan menjadi satu-satunya penerima manfaat di bawah wasiatku. Jeremy mengambil keputusan setelah menyadari bahwa dia memunggungi dinding. Saya ingin membuat pengakuan. Saya akan menumpahkan semuanya. Adam Hinton sebenarnya dalang di balik kejahatan itu. Dia memaksa saya dan Lily untuk mengalihkan dokumen dengan mengancam akan memutuskan hubungan dengan saya. Kami melakukannya di bawah paksaan. Polos. Lily menyela dengan wajah polosnya. Itu benar. Kakeklah yang memaksa kita untuk menukar dokumen. Dia bilang dia akan mengeluarkan kita dari keluarga Hinton jika kita tidak melakukan apa yang dia katakan. Apa? Adam bingung dengan penjelasan mereka dari belakang. Dia selalu menjadi kakek dan ayah yang penyayang. Tetapi putra dan cucunya akan mengorbankannya demi mereka sendiri sekarang. Tidak, ini mungkin tidak nyata. Itu tidak nyata. Jeremy selalu menjadi anak penurut yang melindungiku. Jeremy bahkan mengatakan dia rela mengorbankan hidupnya sendiri untuk kesejahteraan saya sehingga saya bisa hidup sampai usia tua. Tapi ternyata, Jeremy tidak hanya tidak mau mengakui kesalahannya. Dia sekarang memperlakukan Adam sebagai umpan meriam. Adam merasakan peningkatan tekanannya. Saat berikutnya sebelum dia menyadarinya, dia pingsan. Sungguh luar biasa bagi seorang lelaki tua jompo seperti Adam yang menerima pukulan itu. Daniel panik dan dia langsung mencengkram Adam. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Namun, Jeremy mendorong Daniel ke samping dan mulai melontarkan tuduhan fitnah. Daniel Hinton, lihat apa yang telah kamu lakukan. Ayah pingsan karena kamu. Wajah Daniel berubah ungu menjadi karena marah. Itu bohong. Ayah pingsan gara-gara kamu. Jeremy membantah. Omong kosong. Ayah tidak akan pingsan jika kamu tidak menelepon polisi. Daniel tidak mau bermain-main dengan Jeremy. Aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku untukmu. Lebih baik kita selamatkan ayah daripada saling menuding. Daniel akan menggendong Adam tetapi Jeremy menghajarnya. Aku akan menyelamatkan ayah. Daniel Hinton. Kamu yang akan disalahkan jika terjadi sesuatu pada ayah. Jika kamu masih peduli dengan ayah, lebih baik kamu mencabut tuduhan itu. Jeremy menggendong Adam dan kemudian menoleh ke Madeleine. Dokter, Madeleine. Tolong selamatkan ayahku. Madeleine memimpin Jeremy ke kliniknya. Dylan tampak kesal ketika dia memandang Daniel. Tuan Hinton, apa yang harus kita lakukan sekarang? Daniel menghela nafas lelah dan berkata, ayo selamatkan ayahku dulu. Dylan mengangguk. Baiklah. Madeleine, bagaimana kabar ayahku? Tanya Jeremy. Madeleine mengerutkan alisnya. Menurut diagnosa awal saya, dia menderita stroke. Saya sarankan mengirimnya ke rumah sakit. Lily, panggil ambulans. Lily ingin menelepon ketika Jeremy berhenti. Lily, tunggu. Aku yakin dokter, Madeleine bisa menyelamatkan kakekmu. Madeleine berkata dengan tidak sabar. Saya bilang dia menderita stroke. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Jeremy memotong kata-katanya. Dokter, Madeleine, jika Anda tidak bisa menyelamatkan ayah saya yakin tidak ada gunanya mengirimnya ke rumah sakit. Itu hanya akan membuang-buang waktu dan uang.
Madeleine mengangkat kepalanya dan menatap Jeremy. Apa maksudmu? Jeremy berkata dengan lembut. Kamu baru saja mendengar ayahku. Dia berkata aku akan menjadi orang yang mewarisi semua warisannya di bawah wasiatnya. Jangan khawatir. Kamu akan mendapatkan bagian yang proporsional setelah dia meninggal, kataku. Jantung Madeleine berdebar kencang. Jeremy memang iblis jahat yang akan mengutamakan uang daripada nyawa ayahnya. Madeleine menolak untuk berkomplot di dekatnya karena itu mengancam akan mencabut nyawa manusia. Namun, Emily memiliki kata terakhir. Kesepakatan. Anda dapat meninggalkan Adam bersama kami. Jeremy senang. Bagus sekali. Kalau begitu saya serahkan pada dokter. Madeleine. Dengan itu, Jeremy dan keluarganya pergi dengan tergesa-gesa agar Madeleine tidak berubah pikiran. Madeleine mencela. Emily, kenapa kamu berjanji padanya? Kita seharusnya tidak mendapatkan uang kotor ini. Emily membujuk. Bu, ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kita tidak bisa membiarkan berlalu begitu saja. Bagaimana ini kesempatan emas kita? Madeleine tidak tahu apa-apa. Emily bertanya. Tapi, Anda tidak bisa menyembuhkan stroke-nya. Tetapi tidak bisa Anda mempertahankan hidup selama 2 hari lagi. Madeleine mengangguk. Itu bukan masalah besar. Tapi apa yang terjadi setelah 2 hari? Emily menjelaskan. 2 hari cukup bagi saya untuk mengundang tabib ilahi untuk menyembuhkan Adam Hinton. Itu pasti akan meningkatkan reputasi kami jika kami dapat menyembuhkan pasien stroke. Ini akan membantu mendorong lebih banyak pasien ke klinik kami. Kesempatan emas. Mata Madeleine berkilat gembira. Anda benar. Tapi masalah terbesarnya adalah apakah kita bahkan bisa mengeluarkan dokter ilahi kita. Tolong jangan khawatir. Emily meyakinkannya. Apakah menurut Anda ada orang yang akan menolak putri Anda setelah saya menggelar karpet merah untuknya? Madeleine mengangguk. Baiklah. Lakukan apa yang kamu katakan. Sementara itu, seorang pria parubaya dengan bagian samping masuk. Dokter, saya di sini untuk berkonsultasi. Madeleine menyambutnya dengan hangat. Halo, silakan duduk. Pria itu memandang Madeleine dengan tidak percaya. Anda dokter yang merawat klinik ini. Madeleine mengangguk. Ya, ada apa? Pria itu bertanya dengan ragu. Bukankah dokter yang merawat seharusnya laki-laki? Saya pernah mendengar bahwa dokter klinik di distrik Merwin memiliki keterampilan medis terbaik. Bahkan orang terkaya di kota O'Hare dan kepala kantor polisi datang untuk berkonsultasi dengannya. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari luar klinik. Dev, kamu salah klinik. Itu bukan klinik peremajaan. Aku sangat menyesal telah mengganggumu. Pria itu menimbulkan senyum canggung dan meminta maaf sebelum meninggalkan klinik. Wajah Madeleine menjadi gelap. Daniel Hinton. Bajingan. Pria dengan bagian samping berlari menuju klinik peremajaan. Ada antrian panjang di pintu masuk klinik. Orang-orang di sini untuk berkonsultasi dengan Daniel. Ketenaran klinik peremajaan telah menyebar jauh dan luas. Sekarang semua orang tahu bahwa dokter pria dari klinik peremajaan di distrik Merwin memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Bahkan orang terkaya dan pejabat negara bagian di kota O'Hare datang untuk mendukungnya. Yang terpenting, biaya konsultasinya murah dan terjangkau, yang merupakan iklan dari mulut ke mulut terbaik. Daniel memiliki banyak hal. Jadi dia meminta Zeke untuk tinggal dan membantu. Namun, mereka menginginkannya karena jumlah pasien yang berlebihan. Oleh karena itu, Daniel terpaksa mempekerjakan 2 perawat untuk mengisi resep dan 2 penjaga keamanan untuk menjaga keamanan. Para pasien membuatnya sibuk sampai jam 11 malam. Namun janji pasien untuk konsultasi penuh selama 2 hari berikutnya. Meskipun punggung Daniel sakit karena berjam-jam berkonsultasi dengan pasien, dia tidak pernah merasa lebih baik dari sekarang. Apa yang dulunya tidak terpikirkan menjadi kenyataan hari ini. Zeke, sebut saja sehari. Saatnya pulang, seru Daniel sambil nyengir kegirangan. Zeke mengangguk. Ayah, menurutku kliniknya terlalu kecil. Kita harus mengembangkannya. Daniel membuat sindiran. Sebelum ini, saya pikir klinik mungkin terlalu besar dalam skala. Tapi sekarang sekilas saya meremehkan kemampuan Anda. Pernyataan Daniel menggugah pikiran dengan mengatakan bahwa dia telah meremehkan kemampuan Zeke alih-alih potensi klinik. Zeke terkikik dan menghindar dari mata Daniel yang bertanya. Saat mereka berjalan melewati klinik Xavier, Daniel melihat papan pengumuman di pintu depannya. Itu menulis,
Peragaan langsung penyembuhan pasien stroke oleh dokter ilahi di klinik bertanggung jawab pada tanggal 21 April. Anda tidak akan mau melewatkan ini. Prinsip klinik peminjaman. Kami membangun reputasi kami dengan keterampilan medis kami, bukan keterampilan jaringan. Daniel tertarik. Dokter ilahi ini pasti yang terbaik dari yang terbaik di bidang medis untuk dapat menyembuhkan pasien stroke. Tapi saya khawatir keluarga Clemon melakukan iklan palsu. Zeke tenggelam dalam pikirannya. Apakah ada orang selain saya yang bisa menyembuhkan pasien stroke? Jika demikian, saya akan membandingkan catatan dengan dia tentang keterampilan medis kami. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Zeke Williams sebenarnya adalah dokter ilahi yang disebutkan oleh keluarga Clemon. Mereka sampai di rumah pada waktu yang sama dengan Lacey dan Dawn. Lacey dan Dawn telah menyibukkan diri dengan proyek Love in a Fallen City setelah selesainya upacara pembukaan. Hannah telah menyiapkan pesta untuk mereka di rumah. Seluruh keluarga menikmati makan malam bersama sambil bertanya-tanya tentang kehidupan sehari-hari mereka di tempat kerja. Suasana harmonis menyelamatkan keluarga tersebut saat mereka menikmati momen-momen gembira tersebut. Zeke, apakah kamu yang mengundang orang-orang hebat itu ke upacara pembukaan kita hari ini? Tanya Lacey setelah dia selesai makan. Zeke tipis tersenyum. Bagaimana keadaannya? Lacey berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku tidak tahu. Itu sebabnya aku bertanya padamu. Dawn mencoba menghilangkan hawa panas dari Zeke. Lacey, penjelasannya jelas sekali. Evan Schneider datang untuk mendukung upacara pembukaan kami karena Anda adalah direktur utama proyek Love in a Fallen City. Adapun Dylan, kemungkinan besar Evan telah meminta untuk menangkap Adam Hinton atas kejahatan komersialnya. Dia hanya mampir untuk memberikan hadiah pembuka. Sedangkan Liam George, Direktur Biro Industri dan Komersial, masuk akal dia untuk datang dan mendukung karena saudara iparnya telah membantu menghilangkan batu ginjalnya. Lacey tampak berpikir, bagaimana dengan Leo Kingston dari Drug Administration? Tak satu pun dari kita mengenalnya secara pribadi. Oh, dasar gadis bodoh. Liam George marah ketika dia melihat klinik kita ditutup. Itu sebabnya dia memanggil Leo Kingston karena dia adalah Direktur Drug Administration. Zeke, apakah itu benar? Apa yang baru saja dikatakan Dawn? Bulu mata Lacey berkibar saat dia memproses kata-kata Dawn. Pesonanya tak terganggu. Kau cantik, sembur Zeke. Tanggapannya tidak pada tempatnya karena dia terpikat oleh kecantikan Lacey. Lacey tersipu dalam sekejap, berhenti menggodaku di depan Dawn. Fajar menutupi telinga. Aku tuli. Aku tidak mendengar apa-apa. Jangan pedulikan aku. Hahaha. Fajar, kamu benar-benar hebat. Baik Daniel maupun Hannah merasa geli dengan Dawn dan mereka tertawa terbahak-bahak. Fajar selalu membawa kebahagiaan bagi keluarga. Daniel berhasil menjaga wajahnya tetap lurus dan berkata, meskipun klinik ini sudah mulai terkenal, kita harus terus bekerja dengan baik dan menghindari kemalasan. Klinik kita mungkin akan mendapat tekanan jika Clemons benar-benar berhasil mengundang tabib ilahi untuk menyembuhkan pasien stroke. Zeke mengangguk setuju. Dokter ilahi telah menggelitik rasa ingin tahuku. Aku tak sabar untuk bertemu dengannya. Lacey bertanya dengan rasa ingin tahu. Stroke. Bukankah itu tidak dapat disembuhkan? Bahkan Grid Marshal tidak dapat melakukan apa-apa padanya. Dapatkah Divine Doctor benar-benar menyembuhkan seseorang yang terkena stroke? Dawn mendeteksi penyebutan Marsekal Agung dan berkata, Lacey, bagaimana kamu tahu Marsekal Agung tidak bisa melakukannya? Pernahkah kamu mencoba sebelumnya? Apakah dia benar-benar impoten? Kata-katanya dipenuhi dengan makna. Lacey tanpa sadar menjawab, memang benar dia tidak bisa melakukannya. Kenapa saya harus mencoba? Dia teringat ketika dia menyadari itu adalah lelucon kotor. Oh, kamu benar-benar gadis yang kurang terbuka. Beraninya kamu membuat menyenangkan aku dan kakak iparmu. Kemarilah. Aku akan memberi pelajaran. Dawn memekik saat Lacey menyeretnya ke kamar tidur. Jangan khawatir, ipar. Aku akan pindah besok dan meninggalkan kalian sendirian di sarang cintamu. Zeke menanggapi dengan mengangkat bahu pasrah. Rupanya, Marsekal Agung telah mengibarkan bendera putih di hadapan godaan mereka. Impoten. Saya pria yang kuat. Daniel dan Hannah tidak berlama-lama dengan Zeke sebelum tidur. Zeke sedang berbaring di sofa ketika dia menerima pesan dari Dawn. Rahangnya ternganga saat melihat isinya. Forum asosiasi TCM itu adalah gambar Lacey dalam bikini dan terlampir di bawahnya adalah yang menulis Grid Marshal.
Sekarang Anda mengirimkan 2 kebaikan kepada saya. Zeke menenangkan dan menenangkan Dido Dawn. Wanita muda ini benar-benar unik. Kemudian, dia memanjakan matanya dengan gambar itu. Dewa perang tidak berbeda dari manusia biasa lainnya. Semakin banyak pasien mengunjungi klinik peremajaan dalam 2 hari berikutnya. Bisnis klinik berkembang pesat. Sebaliknya, klinik juru selamat sepi. Namun, pengumuman yang tergantung di pintu depan mereka telah menarik perhatian warga kota. Stroke. Sampai saat ini, stroke masih menjadi penyakit yang tidak bisa diobati. Apakah benar-benar bisa menyembuhkannya? Keterampilan medis seorang dokter harus ada dalam kelas tersendiri jika dia bisa menyembuhkan pasien stroke. Saya ragu itu iklan asli. Tapi kita akan mengetahuinya 2 hari kemudian. Waktu telah berlalu dan segera tanggal 21 April hari penting bagi semua praktisi TCM. Forum Asosiasi TCM yang telah menarik perhatian dunia akan diadakan hari ini. Pada hari itu, tabib ilahi yang diundang oleh keluarga Clemons akan mengadakan konferensi langsung tentang penyembuhan pasien stroke. Zeke menerima telepon dari Susan pagi-pagi sekali. Tuan Williams, hari ini adalah forum asosiasi TCM. Apakah Anda perlu saya untuk menjemput Anda? Tidak perlu. Jawab Zeke dingin. Susan merangkum. Tuan Williams, ada 2 orang yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Mereka memiliki anggota keluarga yang dalam kondisi kritis dan mereka berharap untuk mencari bantuan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bisa. Jawab Zeke singkat sebelum dia mengakhiri panggilan. Sebenarnya, Zeke berencana untuk muncul di forum terlepas dari apakah Susan telah menelepon. Sebagai Marshal Agung, dia akan hadir dengan gelar Dewa Jarum, karena militer secara pribadi mengundangnya. Di sisi lain, Susan tidak senang dengan Zeke yang menutup teleponnya. Tidak ada yang berani menolaknya Susan Raynor, si cantik yang dingin. Dia benar-benar mengira dia Marsekal Agung dengan sikap arogan. Tunggu sampai aku menyapunya. Dia memutar nomor Emily. Emily, apakah kamu sudah siap? Jangan terlambat ke forum asosiasi TCM. Saya sudah memberitahu Dokter Ilahi. Anda akan bertemu dengannya di aula konferensi. Emily sangat gembira dengan kabar baik itu. Apakah Dokter Ilahi setuju? Jangan khawatir. Saya akan segera ke sana. Emily mengakhiri panggilan dan sangat bersemangat ketika dia mengangkut ke ibunya. Tapi, kita harus cepat. Tabib Ilahi telah berjanji untuk menemui kita. Tenang. Izinkan aku mengaplikasikan Ais Hadoku dulu. Madeleine meluangkan waktu untuk menjawab. Hari ini Great Marshal akan menghadiri forum. Ini akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika saya bisa berfoto di dekatnya dari jauh. Emily geli. Bu, akan sangat bagus jika Marsekal Agung menyukaimu. Aku akan mati tertawa melihat keluarga Hinton menjilat pantat kita. Oh, berhenti bicara omong kosong. Madeleine berseru dan kemudian melanjutkan. Ibu mengandalkanmu untuk membawakanku menantu yang ideal. Aku tidak berbicara tentang seseorang yang sesempurna Marsekal Agung. Tapi setidaknya menantu laki-lakiku harus lebih baik darinya. Zeke Williams. Mereka menuju ke forum asosiasi TCM segera setelah Madeleine selesai dengan riasannya. Sementara itu, Zeke dan Daniel telah tiba di tempat forum asosiasi TCM. Lacey tidak berhasil datang karena dia terikat dengan proyek Love in a Fallen City. Mereka akan memasuki ruang konferensi ketika Susan memanggil dari belakang. Tuan Williams, mohon tunggu sebentar. Dengan rasa tidak sabar, Zeke berhenti dan berbalik menghadap Susan. Susan berlari ke suatu tempat ketika seorang pria kulit hitam mengikutinya. Halo, Tuan Williams. Akhirnya, Anda di sini. Susan menyapa sambil terengah-engah. Zeke mengangguk pelan. Daniel berkata dengan sedikit rasa hormat. Susan, terima kasih telah memberi Zeke 2 tiket masuk. Atau kami tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum ini. Ayah Susan Raynor adalah bawahan Evan Schneider yang paling dipercaya. Itulah sebabnya Daniel Hinton memperlakukannya dengan sangat hormat. Tidak usah, Pak Hinton. Karena kemampuan Pak Williams, kami bisa masuk ke forum dengan mudah, kata Susan. Negro di samping Susan Raynor tiba-tiba berbicara dalam bahasa Cina yang buruk. Susan, apakah ini dokter jenius yang sering kamu bicarakan? Susan mengangguk. Ya, Tuan Williams lah yang menyembuhkan kelainan otak ayahku dengan teknik akupuntur. Tuan Williams, ini George, teman sekelas saya dari luar negeri.
Dia adalah rekan pasca-doktoral di Royal College of Medicine dan telah menerbitkan beberapa makalah di jurnal medis internasional. Dia juga terkenal sebagai tokoh terkemuka di komunitas medis barat. George menambahkan dengan bangga. Z.K. Williams, berapa banyak artikel yang telah Anda terbitkan di jurnal kedokteran internasional? Z.K. menjawab, tidak ada. George melanjutkan, apakah Anda memiliki prestasi dalam pengobatan barat? Saya tidak terbiasa dengan pengobatan barat, jawab Z.K. George mencibir. Kamu tidak familiar dengan praktik medis barat. Apakah itu berarti kamu bukan orang yang mengobati infak serebral dengan akupuntur? Semua orang yang tahu praktisi TCM hanya mampu mengobati luka luar yang sepele. Secara harfiah, mereka tidak bisa melakukannya. Apapun tentang luka dalam seperti pendarahan dalam dan sejenisnya. Infak serebral adalah kondisi yang rumit. Ini membutuhkan penggunaan teknologi canggih melalui serangkaian operasi untuk menghilangkannya. Z.K. mengerutkan kening karena dia mendeteksi niat bermusuhan yang datang dari George. Dia balik bertanya, apakah itu berarti Anda meremehkan praktisi TCM? George menjadi penuh dengan dirinya sendiri. Benar, praktisi TCM seperti Anda hanyalah sekelompok pembohong. Z.K. menjawab, praktisi TCM seperti kami harus mempertimbangkan banyak aspek pasien. Misalnya, saya tahu Anda menderita ejakulasi dini saat saya melihat Anda. Saya yakin Anda akan segera datang kepada kami praktisi TCM untuk meminta bantuan. Z.K. tahu apa yang salah dengan George saat dia melihatnya sebagai yang terakhir memiliki mata tanpa jiwa dan leher bengkak. George terkejut. Apa artinya itu? Itu artinya kamu pasti bersenang-senang dalam hidup. Ayah, ayo pergi. Forum akan segera dimulai. Desak Z.K. Daniel tidak punya niat untuk berlarut-larut lagi dan langsung menjawab. Kamu benar. Ayo pergi. Mes. Raynor. Sampai ketemu. Susan menjawab dengan sopan dengan senyuman di wajahnya. Baiklah. Sampai jumpa. Dia tertawa bahak begitu Daniel dan Z.K. pergi karena dia tidak mengira pria acuh tak acuh seperti Z.K. akan membuat lelucon kotor seperti itu. Sebenarnya, cara dia bercanda agak lucu. Namun, sepertinya Z.K. juga tidak bercanda. Saya yakin dia tidak mengada-ada, kan? Apakah itu berarti George benar-benar memiliki komplikasi seperti itu? Sementara itu, Madeleine dan Emily melakukan konstruksi sisi menuju Susan. Emily berbisik, Bu, lihat pria di samping Susan itu. Apa yang dilindungi dia dokter yang berbicara Susan selama ini? Madeleine terkejut saat melihatnya. Saya kenal dia. Dia salah satu dokter barat yang terkenal. George. Dia telah menerbitkan banyak artikel di jurnal medis internasional sebelumnya. Dia dianggap sebagai masa depan dokter barat karena bakatnya. Saya benar-benar tidak mengharapkan dokter yang luar biasa seperti itu untuk menjadi kenalan dekat Susan. Emily, di sisi lain, merasa kecewa. Tapi aku tidak berharap dia menjadi seseorang dari ras lain. Awalnya Emily ingin memukul Divine Doctor karena ingin memanfaatkan dokter tersebut untuk mencapai puncak dalam hidupnya. Namun, dia memutuskan untuk menyerah pada pemikiran seperti itu karena dia tidak pernah menikmati kehadiran pria dari ras lain. Madeleine menegur, rasnya tidak penting. Satu-satunya hal yang saya butuhkan darinya adalah keterampilannya. Kami memohon untuk merawat ayahmu. Duo ibu dan anak itu bergerak ke sisi Susan dan menyapa dengan antusias. Maaf, Susan. Kami terlambat. Apakah Anda sudah menunggu kami? Tidak juga. Aku baru saja tiba. George tak bisa menahan nafsunya saat menyadari kehadiran Emily. Dia mengambil inisiatif dan menyapa Emily. Saya senang bisa berkenalan dengan wanita cantik seperti Anda, Nona. Nama saya George. Saya yakin saya akan memiliki waktu terbaik dalam hidup saya dengan Anda. George mengungkapkan dirinya dengan frase baru yang dia ambil dari Z.K. Hah. Madeleine dan Emily tersipu saat mereka mendengar kata-kata George karena mereka salah memahaminya. Apa-apaan ini? Dia pria yang menjijikkan. Beraninya dia mengungkit hal seperti itu di depan kita padahal kita baru saja bertemu. Susan kehabisan akal. Z.K. telah menyebabkan George mempermalukan dirinya sendiri di depan orang lain. Reputasi George akan ternoda jika kabar tentang apa yang telah terjadi tersebar. Susan mencoba menjelaskan atas nama George. Emily. Bibi Madeleine, kalian salah paham. Sebenarnya, dia berusaha ramah. Begitulah cara orang-orang dari negaranya menyambut tamu mereka. Madeleine dan Emily ragu-ragu tetapi tetap mengangguk. Tidak, saya yakin dia malah sebaliknya.
George merasa kesal karena dia berhasil memahami apa maksud kalimat itu. Dilihat dari ekspresi Madeleine dan Emily. Brengsek, Zeke sialan itu. Dia pasti memiliki keinginan mati. George sangat malu sehingga dia tidak tahan lagi tinggal di sini. Dia mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi. Menuju ke aula. Susan mendesak. Ayo pergi. Kita harus pergi ke aula juga. Saya akan memperkenalkan dokter ilahi kepada kalian. Madeleine dan Emily terkejut karena mereka mengira George adalah orangnya. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka telah mengetahui apa yang ada dalam pikiran Susan. Mereka mengira Susan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama George. Namun, kejadian tak terduga terjadi tepat ketika mereka hendak melewati loket tiket. Tiket Madeleine dan Emily palsu terbukti. Madeleine menjadi cemas dan bertanya, "Tuan, apakah Anda yakin?" "Tidak mungkin. Saya membeli ini dari orang lain dengan harga lebih tinggi." Petugas menjadi kesal dan berteriak. "Kami telah mendaftarkan setiap tiket di situs web kami. Kami tidak dapat memvalidasi ini karena mereka tidak mendaftar. Jelas mereka telah dipalsukan. Tolong minggir. Berhenti menghalangi orang lain." Madeleine mengatupkan giginya dan mengumpat. "Sial. Jackson terkutuk itu berbohong padaku. Dia telah meminta Jackson untuk membeli tiket atas namanya karena keluarga Hamilton masih merupakan keluarga mapan saat itu." Susan juga ditempatkan di tempat yang sulit. Bibi Madeleine. "Emily. Sayangnya kita tidak bisa mendapatkan tiket tambahan sekarang. Mungkin tidak apa-apa bagi kalian untuk menunggu sampai akhir forum di luar aula. Perkenalkan dia kepada kalian setelah acara selesai." Emily mengangguk dan menjawab. "Kurasa itu satu-satunya pilihan kita untuk saat ini." Aula itu penuh sesak. Karena itu adalah acara yang terkenal. Para peserta acara memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak sabar menunggu forum dimulai. Jelasnya, tamu yang paling dinanti adalah Marsekal Agung. Mereka tidak sabar menunggu dia muncul di forum. Banyak peserta telah mengantri sejak pagi untuk mengantisipasi Great Marshal. Akhirnya, forum dimulai di bawah bukti peserta dan tamu forum. Pembawa acara, panitia, dan pengurus asosiasi bergiliran menyampaikan pidatonya di atas panggung. Sementara itu, Susan, George, Zeke, dan Daniel duduk bersebelahan. George suatu saat menimbulkan maksud yang tajam, penuh niat bermusuhan, pada Zeke. Dia menyimpan dendam terhadap Zeke karena dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan seorang wanita cantik. George bertekad untuk membalas dendam sebelum akhir acara. Dia yakin dengan rencana yang telah dia kembangkan dan siapkan untuk Zeke. Sementara Direktur Asosiasi Praktisi TCM, Sean Thompson, berbagi tentang kontribusi praktisi TCM kepada dunia. George bangkit dari tempat duduknya dan berteriak. "Saya mohon untuk berbeda." Nada permusuhannya menarik perhatian publik, dan mereka akan memeriksanya dari waktu ke waktu. Direktur Asosiasi Praktisi TCM, Sean, mengerutkan kening dan bertanya. "Mengapa Anda tidak setuju? Mengapa Anda tidak berbagi pendapat dengan kami?" "Maaf, saya pikir Anda mungkin salah mengartikan kata-kata saya. Saya tidak berbicara tentang pidato Anda. Saya berbicara tentang praktisi TCM secara umum," jawab George. Sean bertanya sekali lagi. "Tentang apa? Tolong bagikan dengan kami." George menyatakan dengan arogan. "Saya ingin mengusulkan pengusiran praktisi TCM. Saya percaya praktik medis barat harus ditekankan." Wow, kerumunan terbang menjadi gempar. Beraninya dia menyarankan untuk membuang praktisi TCM di forum yang fokus pada sesama praktisi TCM. Dia mencoba memprovokasi mereka. Bukan. Itu pasti kasusnya. Jelas dia mencoba praktisi TCM. Semua orang menyorotkan George dan menyuarakan pendapat mereka. Siapa dia? Dia pria yang sombong. Bagaimana dia bisa masuk ke aula? Dia bahkan tidak mengamati praktisi TCM. Saya menyarankan pengusiran pria ini dari acara tersebut. Tidak, kita harus mengusirnya dari negara kita. Sean mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahannya. Saya percaya ada pro dan kontra dalam segala hal. Saya menghormati pendapat Anda tentang kami praktisi TCM. Mengapa Anda tidak memberitahu kami alasan di balik saran Anda? Mengapa Anda ingin praktisi TCM dibuang? George berkata, "Sederhana saja. Praktik medis barat didasarkan pada sains. Tetapi praktik TCM tidak berdasar. Ini hanya berdasarkan kepercayaan tradisional, kan?
Tahukah Anda berapa banyak orang yang meninggal akibat praktik medis tak berdasar seperti itu? Praktisi TCM sepertimu harus berhenti menyakiti pasien yang tidak bersalah. Brengsek, sungguh pria yang tidak tahu malu. Dia hanyalah orang bodoh yang kurang terbuka. Semua orang menjadi jengkel dengan kata-kata George. Akibatnya, mereka mulai mengutuknya. Bagaimanapun, praktik TCM selalu menjadi bagian besar dari kehidupan orang-orang tertentu. Namun, itu dimaksudkan sebagai praktik yang tidak berdasar secara tiba-tiba. Mereka tidak mungkin menanggung penghinaan seperti itu terhadap keyakinan mereka. Sean, yang selalu menjadi pria yang sopan, juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Omong kosong, praktisi TCM tersebar di seluruh dunia. Tak terhitung pasien telah dirawat menggunakan praktik TCM setiap tahun. Faktanya, kami telah berhasil mengatasi masalah tertentu yang membuat dokter barat tidak mampu menyelesaikannya selama bertahun-tahun. Hadiah Nobel dalam fisiologi dipresentasikan kepada seorang praktisi TCM tahun lalu. Andalah yang tidak dapat membuktikan pernyataan Anda. Praktek TCM sama sekali bukan praktik yang tidak berdasar. George mencibir. Apakah itu berarti Anda mengunggah kata-kata saya? Saya dapat menunjukkan kepada Anda potongan-potongan bukti yang telah saya kumpulkan. Sean menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Tentu. Tolong, jika Anda tidak dapat menvalidasi pernyataan Anda, saya akan menuntut Anda dengan kontaminasi nama baik. George menjentikkan jarinya dan memerintahkan. Masuk. Beberapa dokter barat muncul dengan seorang pria ditandu saat mereka berjalan ke aula. Pria ditandu itu tampak seperti pasien koma. Dia memiliki tabung yang tak terhitung jumlahnya yang terpasang di sekujur tubuhnya dengan segala macam peralatan. Sepertinya dia sudah vegetatif untuk beberapa waktu. George memahami keheningan dan memperkenalkan pasien tersebut. Izinkan saya untuk memperkenalkan ayah saya. Semuanya. Dia dulunya adalah seorang dokter barat yang mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk penelitian medis. Namun, dia menemukan rumor tentang praktisi TCM secara kebetulan saat itu dan memutuskan untuk mencobanya. Karena itu, dia mendapatkan seorang praktisi TCM top untuk mengobati sakit kepalanya. Sayang sekali, para praktisi TCM tersebut tidak bisa menghilangkan kondisinya. Sebaliknya, dia mengubahnya menjadi pasien vegetatif. Jika bukan karena peralatan canggih yang tersedia, dia sudah lama meninggal. Bahkan kelas atas praktisi TCM mengubah orang biasa dengan sakit kepala menjadi orang dengan penyakit mematikan. Apalagi praktisi TCM biasa seperti Anda. Saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan praktik TCM tidak berdasar, kan? Semua orang terkejut setelah mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Jelas sekali, ayah George telah bertemu penipu. Selama beberapa tahun terakhir, banyak orang dengan sedikit atau tanpa pengetahuan TCM akan menyamar sebagai praktisi TCM karena mereka dapat memanfaatkan identitas untuk menuai keuntungan. Ada banyak pasien yang merasa bersalah karena kehilangan nyawanya karena penipu yang menganggap dirinya sebagai praktisi TCM. Sebenarnya, mereka adalah alasan di balik reputasi buruk praktisi TCM. Namun, George sebenarnya telah menggeneralisasi dan menganggap praktik TCM sebagai praktik yang tidak berdasar karena terbatasnya paparan yang dimilikinya. Zeke mencibir ketika mendengar kata-kata George. Zeke telah mengetahui siapa orang yang mengubah ayah George menjadi pasien vegetatif saat dia melihatnya. Bukan yang lain adalah muridnya, yang telah diberikan gelar terhormat dari dokter paling cakap di Eurasia, Xavier Brown. Xavier memiliki identitas lain selain seorang praktisi TCM. Dia adalah seorang agen dinas rahasia. Xavier ditugaskan untuk menjalankan segala macam misi rahasia atas nama Zeke. Faktanya, ayah George dulunya adalah seorang mata-mata yang bekerja untuk orang-orang dari Amerika Serikat. Dia telah mendapatkan sebagian informasi rahasia tertentu dan hendak melarikan diri. Zeke telah mengirim Xavier untuk menyingkirkannya karena mereka tidak mungkin akan berkumpul dengannya melalui jalur hukum. Karena dia sudah keluar dari rahasia. Oleh karena itu, Xavier memanfaatkan mabuk abadi dan mengubah ayah George menjadi pria vegetatif. Eternal Needle adalah metode Ammo Needle yang dikembangkan ke-6. Itu membuat ayah George pingsan. Pria itu harus membawa informasi rahasia yang dia simpan ke kuburan bersamanya. Namun, Zeke akan dapat menyelamatkan ayah George dengan mudah jika dia mau. Bagaimanapun, dialah yang mengembangkan jarum amunisi. Sean menarik napas dalam-dalam dan menjawab.
Izinkan saya untuk menyampaikan belasungkawa saya yang sebesar-besarnya kepada Anda atas nama rekan-rekan praktisi TCM karena apa yang telah ayah Anda alami. Namun, itu tidak cukup bagi Anda untuk membenarkan tindakan Anda. Anda seharusnya tidak menghina praktisi TCM. Saya khawatir ayahmu telah bertemu dengan penipu yang menyamar sebagai praktisi TCM saat itu. George menjawab, saya pasti akan percaya pada praktisi TCM lagi. Yang diperlukan hanyalah sesuatu yang sederhana. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menghidupkan kembali ayah saya. Tetapi Anda harus mengizinkannya untuk mempertahankan hidupnya seperti peralatan canggih yang ada, telah dikembangkan oleh dokter barat tidak. Bisakah kamu melakukannya? George menampilkan. Rekan-rekan praktisi TCM tidak bisa berkata-kata. Mereka memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka ketika mereka mendengar permintaan George. Praktik TCM tidak serupa dengan praktik medis barat. Mereka tidak memiliki akses ke peralatan berteknologi canggih yang memungkinkan mereka menjaga pasien tetap hidup. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjaga pasien vegetatif tetap hidup melalui beberapa jarum perak. Paling tidak, tidak ada praktisi TCM berpengalaman yang mampu melakukan hal seperti itu. Susan membatalkan tindakannya membawa George ke forum karena perilakunya tidak normal. Dia tidak akan membawanya jika dia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Susan mendesak. George, Anda memanfaatkan keuntungan praktik medis barat dan memanfaatkan kelemahan praktik TCM. Ini bahkan bukan pertarungan yang adil. Untuk memulai, duduk saja, George menjawab. Apakah itu berarti Anda juga setuju dengan pandangan saya? Praktisi TCM tidak sebanding dengan dokter barat. Susan tiba-tiba menjadi cemas dan membantah. Berhentilah bermain-main dengan kata-kata saya. Baik praktisi TCM maupun dokter barat masing-masing memiliki pro dan kontra masing-masing. Namun, praktik kedua itu penting untuk kesejahteraan umat manusia. Anda tidak mungkin membandingkan apel dengan apel, jeruk. George marah dan berteriak histeris. Susan, kamu juga seorang dokter barat. Beraninya kamu memihak praktisi TCM. Kamu penyerang. Kamu pengkhianat. Susan sangat marah. Zeke bangun tiba-tiba karena dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia selalu menjadi penggemar berat praktik TCM. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain meremehkan praktisi TCM. Bagus, saya akan berbicara atas nama rekan praktisi TCM hari ini. Zeke berjalan ke arah George. Tetapi Daniel berhenti. Bertanya, Zeke, apa yang kamu coba lakukan? Zeke menjawab, saya harus membela martabat rekan-rekan praktisi TCM. Dahi Daniel bercucuran keringat saat mendengar kata-kata Zeke. Cepat dan duduk. Menurut apa yang saya tahu, praktisi TCM memang bukan tandingan dokter barat dalam hal mempertahankan hidup pasien. Ditambah lagi, ini adalah pasien vegetatif yang sedang kita bicarakan. Anda akan berada dalam masalah besar jika kamu mencakupnya. Ini adalah nyawa seseorang yang dipertaruhkan di sini. Susan mencoba menghentikan Zeke juga. Tuan Williams, tolong jangan ikut campur. Karena aku yang mengundangnya, aku akan mengusirnya. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan. Usir dia. Pergi kecuali dia meminta maaf kepada rekan-rekan praktisi TCM hari ini. Dia berjalan menuju panggung segera setelah dia menyelesaikan pidatonya. Sean mengukur Zeke dan bertanya, anak muda, apa yang kamu inginkan? Balas dendam. Jawab Zeke. Kerumunan menjadi bersemangat sekali lagi tiba-tiba. Pembalasan balas dendam. Apakah itu berarti dia akan mempertahankan kehidupan vegetatif pasien melalui praktik TCM? Dia pasti bercandakan. Meskipun kami telah menghabiskan setengah dari hidup kami untuk meneliti praktik TCM, kami tidak akan dapat melakukan hal seperti itu. Pemuda ini tampak seperti pemula di industri TCM. Saya yakin dia juga tidak akan bisa melakukannya. Sean mencoba menghentikan Zeke. Anak muda, saya benar-benar dapat memahami perasaan Anda. Saya juga ingin membela rekan-rekan praktisi TCM. Namun, saya khawatir tidak ada praktik TCM yang dapat mencapai prestasi seperti itu sampai sekarang. Anda harus pergi, Zeke menjawab. Itu karena pengetahuanmu agak terbatas. Sungguh orang bodoh yang kurang terbuka. Beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu terhadap Presiden Asosiasi Praktisi TCM. Dia bahkan lebih sombong dari George. George melontarkan pandangan acuh tak acuh pada Zeke dan berpikir dalam hati. Kaulah yang aku tunggu. Apakah kamu yakin bisa menopang hidup ayahku? Zeke menjawab.
Tidak, aku akan menyelamatkan ayahmu. Puff, George tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bahkan peralatan medis paling canggih pun tidak dapat melakukan hal seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyelamatkan ayahku dan membangunkannya dari koma? Berhentilah memajukan dirimu sendiri. Zeke membalas mengejek. Oh, apakah itu berarti praktik medis barat tidak bisa menyelamatkannya? Jika saya bisa menyelamatkan ayahmu, apakah itu berarti praktisi TCM lebih baik daripada dokter barat? Tentu saja, jawab George. Zeke meyakinkannya. Bagus, jika saya bisa menyelamatkan ayahmu, Anda harus mempublikasikan permintaan maaf resmi selama 3 hari melalui jurnal medis internasional. Saya ingin Anda mengakui bahwa dokter barat bukanlah tandingan praktisi TCM. Tentu, namun, jika Anda tidak dapat menyelamatkannya, saya ingin Anda melakukan hal yang sama dan meminta maaf kepada kami para dokter barat juga. Tanya George. Zeke mengangguk sebagai balasannya. Semua orang tiba-tiba menjadi cemas karena mereka menganggap satu-satunya hasil pertandingan adalah kekalahan Zeke. Jika mereka mempublikasikan permintaan maaf resmi melalui jurnal medis internasional dan mengakui bahwa mereka tidak cocok dengan dokter barat, semuanya akan menjadi lebih sulit bagi rekan praktisi TCM. Itu akan menjadi akhir bagi rekan-rekan praktisi TCM. Semua orang mengutuk Zeke atas tindakannya dan menuntutnya untuk mundur dari pertandingan. Xiao juga salah satunya. Anak muda, Anda tidak berhak mewakili praktisi TCM. Anda tidak berhak memanfaatkan kehormatan praktisi TCM. Cepat dan kembali ke tempat duduk Anda. Saya akan membebaskan Anda sekali ini. Zeke bertanya secara retoris dengan nada keras. Jika saya tidak bisa melakukan hal seperti itu, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa. Jika itu terjadi, itu berarti praktisi TCM memang bukan tandingan dokter barat. Tidak ada yang salah dengan mengeluarkan permintaan maaf resmi untuk itu, kan? Apa yang dia maksud tidak ada orang lain selain kamu yang bisa. Dia anak muda yang sombong. Xiao memberi isyarat kepada penjaga keamanan dan hendak mengejar Zeke keluar dari aula. Tetapi Zeke segera memulai serangkaian operasi. Dia mengenakan sarung tangan putih dan melepaskan peralatan medis canggih yang dipasangkan ayah George padanya. Kemudian dia meraih jarum peraknya dan melakukan serangkaian perawatan akupuntur. Sementara itu, Xiao menjadi lemah di lutut. Langsung ambruk di kursinya. Sudah terlambat. Dia sudah melepas peralatan medisnya. Jika aku menghalanginya sekarang, itu akan benar-benar berakhir untuk ayah George. Mendesah. Kurasa aku akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan mengusirnya dan mengabaikan identitasnya sebagai praktisi TCM. Dia tidak memiliki hak untuk meminta maaf atas nama praktisi TCM jika itu terjadi. Zeke menerapkan jarum perak dengan terampil dan menembus acupoin otak ayah George. Meskipun praktisi TCM dan dokter barat menyebutnya dengan cara yang berbeda, acupoin adalah sistem saraf. Murid Zeke, Xavier, telah menyegel sistem saraf ayah George saat itu. Oleh karena itu, Zeke hanya perlu membuka segel sistem saraf ayah George untuk membangunnya dari koma. Semua orang yang hadir bersantai sepanjang sesi. Namun, saat sesi akupuntur berlangsung, sekelompok kecil orang tiba-tiba bekerja. Beberapa praktisi TCM berpengalaman menganggap teknik akupuntur Zeke familiar, sepertinya yang mereka temui di internet sebelumnya. Seorang praktisi TCM yang berpengalaman tiba-tiba membeku pada dirinya sendiri. Jarum amunisi. Ya Tuhan, apakah ini jarum amunisi? Banyak orang terkejut begitu mereka mendengar kata-kata praktisi TCM yang berpengalaman. Dia benar, ini jarum amunisi. Teknik yang diterapkan pemuda itu seperti jarum amunisi yang viral di dunia maya. Jarum amunisi diciptakan oleh Marsekal Agung. Satu-satunya yang memiliki akses ke teknik adalah Marsekal Agung dan murid-muridnya. Apakah itu berarti pemuda ini mengenal Marsekal Agung? Batuk. Akhirnya, mereka bisa mendengar seorang pria terbatuk-batuk lemah. Wow, rekan praktisi TCM bangkit dan menatap tak percaya karena ayah George benar-benar batuk. Dia sudah bangun. Pemuda ini telah mencapai prestasi besar dalam sejarah umat manusia. Ini sungguh menakjubkan. Dia benar-benar membawa seorang pria vegetatif kembali ke akal sehatnya. Ini gila. Tidak, ini lebih seperti keajaiban. Akhirnya, praktisi TCM telah menang. Xiao, yang matanya berlinang air mata, menjadi bersemangat dan berseru. Doa kami telah disetujui.
Praktisi TCM akan segera kembali. Meskipun Susan senang, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Syukurlah, Zeke berhasil mengalahkan para dokter barat. Jika tidak, dia akan dianggap sebagai musuh rekan praktisi TCM jika George mencapai tujuannya. Lagi pula, dialah yang membawa George. Ayah George yang berada di atas tandu akhirnya membuka matanya. Dia memutar dan mengamati sekelilingnya. Apakah aku di rahasia? Tanya pria pikun itu. Zeke melepas sarung tangannya dan membuangnya ke tempat sampah. George, cepat ambilkan ayahmu segelas air. George tidak bisa memaksakan dirinya untuk bergerak karena dia telah lama membatu. Ayah sudah bangun. Praktik tak berdasar seperti itu benar-benar membawa kembali ke akal sehatnya. Praktisi TCM benar-benar mencapai sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh dokter barat. Mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana praktik tak berdasar seperti itu berhasil mengalahkan praktik berbasis sains? Zeke menjadi kesal dan gelisah sekali lagi. George, tolong ambilkan ayahmu segelas air. Dia sangat lemah sekarang. Aku butuh segelas air untuk meningkatkan sistem sarafnya. George akhirnya kembali sadar dan meraih air mineral di atas meja sebelum dipindahkan ke sisi ayahnya. Zeke berhenti. Kau akan mengirimnya ke neraka jika kau menyajikan tawaran udara dingin. Ambilkan aku segelas air suhu kamar. Menurut kesepakatan, air suhu kamar adalah obat terbaik untuk memulai hari. Air suhu kamar, apa maksudmu? George bingung. Susan menjelaskan. Air suhu kamar adalah tonik paling umum di Eurasia. Shaun berteriak dengan senyuman di wajahnya. Aku akan segera mengambilnya. Dia segera berangkat ke ruang peserta dan kembali dengan segelas air suhu kamar. Shaun ingin menjadi bagian dari keajaiban. Bahkan jika itu berarti menyajikan segelas udara. Dia memberi makan ayah George segelas air sehingga dia kembali ke sisinya. Akhirnya, ayah George mencapai penampilan yang relatif lebih sehat saat dia perlahan-lahan kembali sadar. Dia mengangkat dirinya dan bertanya, "Ada apa denganku?" George menjadi marah dan terkejut. "Ayah, kamu akhirnya bangun. Bagus sekali." Ayah George bertanya dengan rasa ingin tahu. "George, kamu telah tumbuh begitu besar." "Tunggu, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri?" "Sekitar 10 tahun." Jawab Zeke. 10 tahun. Ayah George tercengang. Dia berbalik dan melihat ke arah sumber suara. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat Zeke. Pemuda ini sepertinya tidak bernyanyi. Rasanya seperti aku pernah bertemu dengannya sekali di hari itu. Tanpa sadar, ayah George terintimidasi oleh kehadiran Zeke. Rasanya seperti hubungan antara mangsa dan pemangsa. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.